Ya. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan exploratory data analisis Heart Disease Dataset. Perkenalkan, saya Aja Mabrur Ilyas dengan NIM 11052230066. Perkenalkan, nama saya Rehani Manasun Akbar dengan NIM 1105220107. Perkenalkan nama saya Sigit Indra Alamsyah dengan nomor NIM 1105223060. Saya Anggirawan Siregar dengan NIM 1105223025. Yang pertama, eksplorasi struktur dan pembersihan data. Adapun tujuannya, yang pertama untuk melakukan data cleaning dan eksplorasi awal variabel pada dataset penyakit jantung dengan jumlah 100. Kemudian untuk menjamin integritas, kelengkapan, dan kesiapan data sebelum analisis EDE lanjutan. Lalu untuk mengidentifikasi distribusi data dan potensi outlier. Adapun metode pada eksplorasi struktur dan pembersihan data, yang pertama itu analisis integritas data atau nilai hilang. Maka pertama ini melibatkan pemuatan data menggunakan pustaka pandas dan pembuatan salinan untuk proses pembersihan. Yang kedua, verifikasi tipe data. Setelah data dipastikan bersih, eksplorasi awal dilanjutkan dengan perhitungan statistik deskriptif dasar untuk semua kolom numerik. Kemudian yang ketiga ada eksplorasi statistik dasar variabel numerik. Statistik utama yang dihitung meliputi mean, median, dan standar deviasi, serta ringkasan kuartil 25%, 50%, dan 75%. Adapun hasil dari eksplorasi struktur dan pembersihan data ini, yang pertama dapat dilihat pada gambar, integritas dan penanganan missing value. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah dan persentase missing value per kolom, dapat dikonfirmasi bahwa dataset awal memiliki integritas sempurna, di mana semua kolom menunjukkan jumlah missing value 0 dan persentase 0%. Kemudian pada deskripsi data dapat dilihat pada gambar, hasil menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 14 kolom dengan 13 kolom bertipe data integer 64 dan satu kolom atau all-pack bertipe float 64. Distribusi tipe data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variabel adalah discrete, sementara variabel outpick merupakan variabel kontinu yang sesuai dengan standar distribusi data biomedis. Kemudian analisis statistik deskriptif dasar dapat dilihat pada gambar. Analisis statistik dasar menyoroti bahwa variabel Chol dan Oldtick menunjukkan tanda-tanda distribusi yang tidak simetris atau non-normal, yang akan membutuhkan perhatian lebih lanjut pada tahap analisis normalitas dan outlier di fase IDA berikutnya. Secara keseluruhan, eksplorasi awal ini mengungkapkan dataset yang bersih dan missing value dan memiliki struktur ya data yang terdefinisi. Kemudian untuk visualisasi dan analisis distribusi data, tujuannya itu di sini kita membuat tiga distribusi visualisasi. Yang pertama histogram digunakan untuk menggambarkan bentuk sebaran data, kemudian box plot digunakan untuk mengidentifikasi median, kuartil, dan outlier yang mencerminkan variabel atau anomali pada data biomedis. Kemudian bar plot yang digunakan untuk membandingkan proporsi pasien antara kelompok dengan penyakit jantung dan tanpa penyakit. Kemudian untuk metodenya itu yang pertama eksplorasi deskriptif terhadap variabel numerik dan kategorik. Selanjutnya pembuatan grafik distribusi, dan yang terakhir interpretasi hasil berdasarkan literatur biomedis dan statistik. Nah, pada hasil histogram didapatkan bahwa distribusi usia pasien cenderung miring ke kanan dengan mayoritas pasien berada pada kelompok usia menengah hingga lanjut. Kemudian distribusi kadar kolesterol menunjukkan pola penyebaran yang cukup lebar, dengan sebagian besar pasien memiliki kadar kolesterol di atas batas normal. Kemudian untuk box plot memperlihatkan adanya beberapa outlier pada variabel kolesterol dan tekanan darah sistolik. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya pasien dengan hipertensi berat atau gangguan lipid yang ekstrim. Sebaran data pada pasien dengan penyakit jantung menunjukkan median tekanan darah dan kolesterol yang lebih tinggi dibanding kelompok tanpa penyakit, mengonfirmasi peran faktor resiko tersebut. Kemudian pada bar plot, data menunjukkan bahwa kelompok laki-laki memiliki proporsi kasus yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perbedaan ini diduga berkaitan dengan pengaruh hormonal dan gaya hidup. Selain itu, bar plot juga menunjukkan bahwa data target terdistribusi seimbang antara individu dengan dan tanpa penyakit jantung. Kemudian bagian analisis ya. Kemudian bagian analisis dan hubungan antar variabel, di mana pada bagian kali ini kita akan membahas analisis hubungan antar variabel dalam dataset. Analisis ini penting untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya, terutama yang berpotensi mempengaruhi kondisi jantung. Dengan memahami hubungan tersebut, kita dapat mengidentifikasikan pola, arah hubungan, serta kekuatan hubungan antar variabel. Kemudian
yang kita lakukan pertama yaitu identifikasi hubungan. Identifikasi variabel mana saja yang memiliki data lengkap sehingga layak dianalisis. Dari pengecekan missing value, terdapat beberapa pasangan variabel yang memenuhi kriteria seperti age dan sex, CP, TREPS, TREPS, TP, PPS, COL, dan FBS. Pasangan variabel ini dipilih karena keduanya merupakan data numerik yang memiliki jumlah data lengkap. Setelah identifikasi, variabel-variabel tersebut selanjutnya diuji menggunakan metode korelasi Spearman untuk melihat kekuatan dan arah hubungan. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, pada korelasi Spearman dipilih karena mampu mengukur hubungan antar variabel numerik tanpa harus mengasumsikan distribusi data normal. Dari hasil korelasi terlihat bahwa hubungan antar variabel umumnya cenderung lemah hingga sangat lemah. Misalnya hubungan age dan sex memiliki korelasi negatif sangat lemah. Begitu pula age dengan CP dan FBS. Sementara itu, age dengan TREPS menunjukkan hubungan positif lemah. Artinya perubahan satu variabel hanya berpengaruh kecil terhadap variabel lain, sehingga tidak ada korelasi yang sangat kuat pada pasangan variabel utama ini. Slide selanjutnya. Kemudian heat map. Eh, untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel secara lebih jelas digunakan heat map korelasi. Pada heat map ini, warna menunjukkan arah dan kekuatan hubungan. Warna biru menunjukkan hubungan negatif, sedangkan warna merah menunjukkan hubungan positif. Dari visualisasi ini terdapat beberapa hubungan yang cukup kuat, seperti hubungan negatif kuat antara old peak dan Talach, dan juga antara Talach dengan old peak. Selain itu, slope juga memiliki hubungan negatif yang cukup kuat dengan old peak. Hubungan negatif ini berarti ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya cenderung menurun. Visualisasi ini membantu memperjelas pola hubungan dan tidak terlihat hanya melalui angka korelasi. Boleh next. Selanjutnya di analisis outlier setelah dideteksi oleh setelah dideteksi oleh outlier ditemukan terutama pada TRAS BPS atau tekanan darah istirahat dan kolesterol totalnya dan kol atau kolesterol totalnya, dan penyebab kemungkinannya karena bervariasi. Eh, Kemungkinan kondisi ini ditemukan disebabkan oleh kondisi klinis antar individu dan kesalahan pencatatan atau pengukuran, serta kondisi biologis yang tidak umum. Boleh selanjutnya. Selanjutnya untuk hasil uji normalitas, di sini setiap variabel dengan p-value kurang dari 0,05, yaitu trace BPS atau kolesterol dan OPIC tidak berdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, data ini cenderung memiliki sebaran yang tidak simetris. Dan faktor penyebabnya kemungkinan karena perbedaan di fisiologi, usia, dan gaya hidup pasien. Terima kasih. Cukup sekian yang hasil yang telah dipaparkan dari kelompok ini. Terima kasih. Selamat malam.